Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada kali ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam sistem filsafat. Namun sebelum saya memulai penjelasan, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Wija Ayu Penggalih NIM 82, yang ketiga Maulidah Khairu Fitria NIM 78, yang keempat Putri Triana Latifa NIM 80. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Menurut Shor dan Schwartz, sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut punya fungsi sendiri-sendiri. Yang keempat, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkup kompleks. Menurut Nur Khalid Hazim berpendapat bahwa sistem adalah susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling ketergantungan. Bila dikaitkan dengan Pancasila, maka sistem ini memiliki beberapa nilai Pancasila. Yang pertama ada Pancasila bersifat organis. Yang kedua, Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Yang ketiga, rumusan Pancasila saling mengisi dan mengualifikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Menurut Nasution 1973, secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu phailen yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Secara harfiah, arti filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat berdasarkan tujuan dan fungsinya, yaitu 1. Pengertian filsafat dalam arti filsafat hukum menurut Surjono Sukanto, ada perenungan dan perumusan nilai-nilai, ada penyelesaian nilai-nilai. Yang kedua, ada pengertian berdasarkan pendapat masyarakat atau jenis pengetahuan, konsep atau pemikiran para filsuf, yaitu ada filsafat materialisme yang berarti bahwa dalam hidup yang esensial adalah materi. Yang kedua ada filsafat rasionalisme yang berarti kebenaran pengetahuan adalah rasio. Yang ketiga ada filsafat hedonisme yang berarti dalam hidup yang penting adalah kenikmatan, kesenangan, dan kepuasan. Yang keempat ada filsafat individualisme atau liberalisme yang berarti dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah kebebasan berindividu. Yang ketiga, secara umum pengertian filsafat adalah pengertian yang sangat dalam terhadap suatu makna kata atau hakiki. Misalnya, filsafat cinta adalah love is blind, artinya sesuatu yang dicintai haruslah dipatuhi, diikuti, dihormati. Contohnya itu ajaran Rasulullah yang harus dipatuhi, diikuti, dan dituruti. Yang keempat, ada filsafat dalam arti suatu jenis problema yang dihadapi manusia, yaitu manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Ada beberapa cabang filsafat, yaitu 1. Metafisika meliputi bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi,
Yang keempat ada logika berkaitan dengan dalil-dalil dan rumus berpikir yang benar. Kelima ada etika moralitas. Yang keenam ada estetika atau hakikat keindahan. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Khairul Fitriya, NIM 2020310078. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar filsafat. Dasar-dasar filsafat itu ada 3, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Yang pertama yaitu dasar ontologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta atau kosmologi metafisika. Kemudian yang kedua adalah dasar epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Yang terakhir yaitu dasar aksiologi. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, dan teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Triana Latifah, NIM 2020310080. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan filsafat Pancasila. Tujuan filsafat Pancasila adalah agar warga negara Indonesia memiliki kesadaran bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi, serta sumber hukum. Jadi, pelaksanaannya Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena bersifat fundamental, sistematika, dan universal. Pancasila itu digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi negara, serta sumber dari segala sumber hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tujuan filsafat dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan fundamental Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, tujuan sistematika Pancasila. Maksudnya adalah Pancasila itu sebagai suatu sistem filsafat. Jadi antara nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5 itu saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi. Yang terakhir ada tujuan universal Pancasila. Maksudnya itu adalah nilai Pancasila baik secara objektif dan subjektif dapat diterima serta dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.